Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem kewaspadaan dini mengenai penyakit menular, yaitu DBD atau demam berdarah dengue. Dengan dosen pengampu, Kiki Rismadi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, yang disusun oleh kelompok 8 beranggotakan sebagai berikut. Nah, sebelum langkah lebih lanjut, apa sih DBD itu? DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang bernama Aedes. Menurut Kementerian Kesehatan, DBD ditandai dengan demam mendadak, nyeri tubuh, dan risiko pendarahan yang dapat berujung syok apabila tidak segera ditangani. DBD disebabkan oleh infeksi virus dengue yang terdiri dari 4 serotype. Yang pertama ada DNV1, yang kedua ada DNV2, yang ketiga ada DNV3, dan yang keempat adalah DNV4. Penularan terjadi melalui gigitan nyamuk betina yang membawa virus setelah menggigit penderita dengue sebelumnya. Adapun gejala DBD sebagai berikut. Yang pertama, demam tinggi secara mendadak dengan suhu tubuh 38 hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri otot dan sendi atau breakbone fever. Yang ketiga, ada mual dan muntah. Yang keempat, bintik merah. Yang kelima, mimisan atau gusi berdarah. Yang keenam, trombosit menurun. Dan yang terakhir adalah pada kasus berat, terjadinya syok dan pendarahan hebat. Berikut data SKD DBD di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dilansir dari artikel Strategi Pencegahan dan Pengendalian DBD di kasus Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan penulis Made Agus Sugiyato, volume 6 nomor 1 yang dipublikasikan pada Maret tahun 2023. Dinyatakan bahwa angka kesakitan DBD di Kecamatan Kuta Utara menurut desa atau kelurahan pada tahun 2021 menunjukkan data sebagai berikut. Fase SKD dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase SKD sebelum. Yang kedua, fase SKD saat KLB. Yang ketiga, fase SKD sesudah. Adapun peran yang menjadi bagian yang penting untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama adalah pemerintah, dengan peran dalam SKD sebagai berikut. Yang pertama, membuat kebijakan nasional dan juga regulasi SKD. Yang kedua, menyediakan anggaran, sarana, dan infrastruktur peringatan dini. Yang ketiga, mengkoordinasikan lembaga teknis, daerah, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir adalah menetapkan kasus siaga atau awas berdasarkan analisis resiko. Yang kedua adalah lembaga teknis, yaitu Puskesmas, Dinas Kesehatan, PTKL, dan juga laboratorium. Dengan peran yang pertama, melaksanakan surveillance kasus dan juga vektor. Yang kedua, melakukan penyelidikan epidemiologi atau PA. Yang ketiga, menentukan indeks jentik dan tingkat risiko. Yang keempat, melakukan konfirmasi laboratorium dengue. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan sistem informasi melalui pengolahan peta SIG. Yang ketiga, ada organisasi internasional. Mendapat peran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman teknis global pengendalian dengue. Yang kedua, menyusun penguatan surveillance dan edukasi. Yang ketiga, menyediakan data dan juga riset global dengue. Yang keempat, memberikan dukungan teknis, pendanaan, dan standar global. Yang kelima, menyediakan data satelit dan sistem peringatan global. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kapasitas dalam negara. Yang keempat yaitu masyarakat dengan peran sebagai berikut. Yang pertama, menjadi penerima dan pelaku utama respon peringatan dini. Yang kedua, melakukan pemantauan lokal dengan jumantik rumah tangga. Yang ketiga, melaporkan gejala demam secara dini. Yang keempat, melakukan PSN 3M plus rutin. Dan yang terakhir, melakukan berpartisipasi dalam edukasi dan kebersihan lingkungan untuk mengurangi resiko demam berdarah. Namun itu semua mungkin tidak akan berjalan mulus tanpa adanya tantangan. Yang pertama, ada penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan jentik dikarenakan menganggap privasi, tidak dipengaruhi, dan anjingnya yang galak. Yang kedua, jumantik tidak disiplin dan seringkali izin atau kurang melapor kepada pusat. Yang ketiga, sistem informasi yang belum maksimal. Yang keempat, kepadatan penduduk tinggi dan mempercepat penyebaran penyakit. Yang kelima, ada koordinasi antar perangkat desa belum terlalu maksimal.